that our U17, our U20, U23, and senior teams qualified for Asia Cup, which is all of them can be qualified for World Cup and Olympics. You know, so I mean, Indonesia is a sleeping giant. I keep saying this. It's true. 280 million. Right, football is a passion there, number one sport. Oh, it's unbelievable, the right? passion of the people. Our economy grow like this, right? So I think, but this is why you can't name it sleeping anymore. no, but they're awake. True, they're awake. Well, thank you. I'm proving. So that's that's why we want to learn from him a lot, from KNVB, but especially the grassroots. The grassroots. We discussed this morning. But you became president. Alex Pastur tiba di Jakarta, pamer foto kandang timnas Indonesia. Alex Pastur, asisten pelatih timnas Indonesia, sudah tiba di Jakarta. Ia memamerkannya di media sosial. Dalam akun Instagramnya, Alex Pastur, pria Belanda itu mengunggah foto dari hotel. Pemandangannya adalah ring cincin Stadion Utama Gelora Bung Karno, kandang timnas Indonesia di Senayan. Sudah tiba di Jakarta? Tulis Pastur dalam foto unggahannya dengan emoji api menyala. Alex Pastur merupakan asisten pelatih timnas Indonesia. Ia akan membantu Patrick Kluivert yang menjadi pelatih utama menukangi tim Garuda. Sebagai pelatih, Alex Pastur sudah punya pengalaman melatih di Eredivisie. Ia membawa Excelsior dan Almere City sempat promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda itu. Alex Pastur akan bekerja sama dengan Denny Lanzaat yang juga ditunjuk menjadi asisten Kluivert. Trio Belanda itu akan mulai bekerja sebentar lagi. Debutnya ketiganya di kursi kepelatihan timnas Indonesia akan terjadi Maret mendatang. Patrick Kluivert, Alex Pastur, dan Denny Lanzaat akan memimpin Jay Itzes dan kawan-kawan melawan Australia dan Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenpora belum terima dokumen naturalisasi Jairo Riedewald. Kemenpora belum menerima dokumen naturalisasi Jairo Riedewald. Untuk itu, proses perpindahan kewarganegaraan pemain Royal Antwerp tersebut masih mengambang. Menurut Menpora Dito Aryo Tejo, PSSI saat ini masih berupaya melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Dengan begitu, Jairo Riedewald tidak masuk dalam daftar pemain yang akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI pekan depan. Jairo menjadi salah satu nama pemain keturunan yang menjadi kandidat terkuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih baru Patrick Kluivert langsung yang menginginkan kehadirannya. Jairo belum. Jairo itu masalah berkas. Menurut PSSI, ada paperwork yang masih belum diselesaikan. Belum ke Kemenpora berkasnya, kata Dito kepada wartawan. Sebelumnya, Kluivert mengungkapkan bahwa dirinya melobi beberapa pemain keturunan Indonesia. Dari berbagai nama yang didekati, Kluivert mengakui menginginkan sosok Jairo Riedewald. Adapun pekan depan setidaknya ada 3 pemain keturunan yang akan menjalani prosesi pengambilan sumpah. Mereka adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens. Romeni diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia senior. Sedangkan Dion dan Tim untuk membela timnas Indonesia U20 karena usia keduanya yang masih muda. Pekan depan ketiga pemain akan diproses di DPR. Kami selesaikan tahap demi tahap dulu, ujar Dito. Kami banggakan langkahmu. Sekjen PSSI-nya Belanda. Sebut timnas Indonesia, tak bisa lagi sandang gelar raksasa yang tidur. Sekretaris Jenderal PSSI-nya Belanda, KNVB, Geert de Jong, menyebut timnas Indonesia sudah tak pantas lagi sandang gelar raksasa yang tidur. Pasalnya, kiprah manis diukir timnas Indonesia. Pernyataan ini disampaikan De Jong setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebutkan berbagai pencapaian timnas Indonesia belakangan ini. Erick mengatakan, prestasi sepak bola Indonesia terus meningkat. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia tim U17, U20, U23, dan senior kita lolos ke Piala Asia, yang semuanya bisa lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Jadi, maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang tertidur.
kata Erik dalam siniar di kanal YouTube The Highway, dikutip pada Sabtu, 1 Februari 2025. Saya terus mengatakan ini, benar, 280 juta masyarakat, sepak bola gairah di sana, olahraga nomor 1, sambungnya. Namun demikian, Guus de Jong serta pembawa acara siniar di kanal YouTube The Highway, Neil Peterson, tidak setuju dengan pernyataan Erik. Mereka berdua menegaskan, sepak bola Indonesia yang sering disebut raksasa tidur sudah mulai bangun dan berkembang. Tapi ini sebabnya kamu tidak bisa terus, tidak bisa menyebutkan Indonesia namanya tidur lagi. Tidak bisa. Mereka sudah bangun dan membaik, ujar Guus de Jong. Saat ini, Timnas Indonesia terus mencoba untuk meningkatkan prestasi di kancah internasional. PSSI bergerak untuk menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, mengenai pengembangan pemain muda. Timnas Indonesia sendiri masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan sisa 4 pertandingan, skuad Garuda masih mempunyai kesempatan untuk lolos ke turnamen sepak bola paling bergengsi itu. Sementara Timnas Indonesia U20 dan U17 sebentar lagi akan berkompetisi di Piala Asia. Timnas Indonesia U20 akan berlaga dalam turnamen yang digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Sedangkan U17 akan menyusul bersaing pada 3 hingga 20 April 2025 di Arab Saudi. Ide formasi aneh Timnas Indonesia 901 vs Australia di R3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Alex Pastoor. Sedang bercanda? Alex Pastoor, asisten pelatih taktikal Patrick Kluivert, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan menarik terkait rencana memakai formasi unik 901 untuk Timnas Indonesia menghadapi Australia. Alex Pastoor, asisten pelatih taktikal Patrick Kluivert, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan menarik terkait rencana memakai formasi unik 901 untuk Timnas Indonesia menghadapi Timnas Australia pada lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan akan melakoni matchday ke-7 dengan melawat ke markas Timnas Australia di Allianz Sydney Stadium 20 Maret. Ini laga penting bagi kedua tim untuk menentukan langkah ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Apalagi posisi Australia dan Timnas Indonesia berimpitan di urutan kedua dan ketiga dengan selisih hanya 1 poin. Ide Alex Pastoor ini pun ramai jadi perbincangan di jagat maya medsos maupun dunia nyata di warung-warung kopi. Formasi itu hanya muslihat atau sang asisten mulai tahu diri materi kekuatan Jay Itzes DKK. Ucapan Alex Pastoor itu bisa hoaks, bisa juga serius. Tergantung bagaimana kita menilainya, kata Gus Nul yakin. Dengan pola seperti, maka Alex Pastoor akan menyarankan ke Patrick Kluivert agar Timnas Indonesia memasang 9 bek dan seorang striker tunggal. Ini mungkin sebuah komposisi yang cukup aneh bagi sebuah tim sepak bola. Seorang pelatih bisa memakai formasi apa saja, asal jumlah pemain di lapangan tetap 10 orang plus 1 kiper. Mungkin Alex Pastoor sedang bercanda, karena kita tak tahu suasana saat dia bicara seperti itu, ujarnya. Namun, lanjut pengamat sepak bola senior asal Malang itu, jika statement itu disikapi serius pun akan jadi diskusi sangat menarik. Karena, sejatinya seorang pelatih bisa diibaratkan ahli strategi dalam sebuah medan perang. Saya pernah jadi pelatih. Pelatih harus banyak akal dan trik. Menipu lawan pun sah-sah saja, karena pelatih tak mungkin membongkar rahasianya, termasuk ke media dan publik yang akan diketahui lawan. Alex Pastoor ini sosok yang sangat pengalaman, jadi dia juga pintar mempermainkan psikologis publik, tuturnya. Bagaimanapun juga mantan pelatih Almere City itu pasti punya segudang trik untuk menarik perhatian calon seterunya, Tony Popovic, pelatih Timnas Australia. Kalau saya ikuti berita sejak penetapan Patrick Kluivert sebagai pelatih menggantikan Shin Tae-yong, dia bilang akan memakai formasi ofensif untuk Timnas Indonesia. Setelah berita itu tersebar luas, pelatih Australia menanggapi dengan serius. Konon, Tony Popovic akan menyiapkan antisipasi taktik Patrick Kluivert itu. Jelasnya, jika sekarang Alex Pastoor punya formasi berbeda dengan Patrick Kluivert dan kubu The Socceroos terpengaruh, maka perang urat syaraf yang dilancarkan pihak Indonesia berhasil, tandasnya.
Namun satu hal yang dipahami Gus Nul Yakin terhadap Alex Pastoor adalah profesionalisme dan spirit tak mau mengalah. Saya yakin Patrick Kluivert dan stafnya tak main-main dengan timnas Indonesia. Mereka orang-orang profesional yang mempertaruhkan reputasi dan karirnya. Mereka tak peduli dengan formasi aneh, meski timnas Indonesia akan banyak bertahan. Yang penting misi mereka mengejar kemenangan dengan segala cara bisa tercapai, pungkasnya.